Dan bukti bahwa impian tidak terwujud yang paling parah adalah ini. Ada keluarga-keluarga yang kandas dalam perkawinan dan akhirnya perkawinan pun berakhir dengan perpisahan. Entah pisah ranjang, pisah rumah, bahkan sampai pada perceraian. Para romo, suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berkat dalem. Dan pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita semua mempunyai bahan pembicaraan, bahan permenungan dengan tema mewujudkan impian di dalam keluarga. Saya yakin bahwa setiap manusia pasti memiliki harapan dan impian yang ingin dicapai atau diraih. Betul enggak? Anda semua pun pasti mempunyai impian tertentu untuk diperjuangkan supaya menjadi milik kita. Bahkan orang berani berkorban, macam-macam dikorbankan demi impian itu. Orang berani berjuang mati-matian demi mewujudkan impiannya. Ini salah satu pengalaman hidup kita yang tidak bisa kita pungkiri. Kita manusia mempunyai impian dan kita memperjuangkannya supaya impian itu menjadi kenyataan, menjadi milik kita. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam sebuah perumpamaan, yakni dalam Injil Matius bab 13 ayat 45 sampai 46 ketika dia berkata, "Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh harta miliknya, lalu membeli mutiara itu." Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini menggambarkan betapa ketika orang mempunyai impian tertentu, mempunyai harapan tertentu, mencoba untuk mewujudkannya. Bahkan semua harta milik yang dimilikinya dijual untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga itu. Karena di balik mutiara ini, dia berpikir mengenai banyak hal, termasuk mungkin bisa nantinya mencukupi kebutuhan keluarganya sampai bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana dengan hidup berkeluarga? Apa yang kita impikan ketika kita berkeluarga, membangun keluarga? Coba kita lihat 3 gambaran berikut ini. Kira-kira apa yang dipikirkan, yang diimpikan oleh pasangan suami istri ini? Dua-duanya tersenyum, berhadapan-hadapan, yang ceweknya agak malu-malu sedikit. Kira-kira memikirkan apa? Mengharapkan apa dari perkawinannya? Coba lihat gambaran yang berikutnya ini. Ini perkawinan yang lain lagi. Coba kira-kira pasangan ini memikirkan apa tentang perkawinannya, tentang keluarganya. Impian macam apa yang muncul di dalam mereka berdua. Kelihatan serius sekali ya. Nah, yang cowoknya serius, ceweknya apalagi. Ya, mungkin mikirkan macam-macam. Setelah ini mau apa? Dan coba yang lihat yang ketiga ini. Ini, ceweknya tersenyum ketika menerima cincin dari suaminya, sementara suaminya memandang dengan penuh tanda tanya. Apalagi 2 romo yang mendampinginya, memandang mempelai laki-laki dengan penuh tanda tanya. Kita bisa berpikir atau menduga-duga, kira-kira apa yang mereka impikan, yang mereka harapkan ketika mereka menikah itu. Nah, pertanyaannya kita pulangkan pada diri kita masing-masing, khususnya bagi Bapak Ibu yang telah menikah dan bagi Anda yang mau menikah. Pertanyaannya sama, yakni impian macam apa yang hidup dalam diri kita saat mau menikah? Apa? Pasti ada banyak impian, ada banyak harapan yang muncul dalam diri kita. Dan kita ingin mencoba memperjuangkannya, mewujudkannya dalam perjalanan hidup berkeluarga. Betul enggak?
Sejauh saya banyak bertanya pada pasangan suami istri atau calon nikah ketika mereka mau menikah, kurang lebih gambaran impian yang mereka ungkapkan seperti ini. Ingin mempunyai keluarga yang lengkap. Lengkap dalam arti ada suami, ada istri, ada anak-anak. Lengkap. Ya. Sempurna katakanlah, ya. Mereka pengen mempunyai keturunan yang sehat, keturunan yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan yang cukup dan baik, punya pekerjaan yang mapan, dan ketika saatnya menikah, anak-anak ini juga mempunyai atau mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yang seagama, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selanjutnya. Ini beberapa impian, harapan yang muncul. Hanya itu saja yang diimpikan? Tidak. Ya. Yang paling banyak muncul dalam angan-angan mereka adalah mengharapkan, memimpikan keluarga yang bahagia. Ya, keluarga yang bahagia. Dan ini menjadi harapan semua pasangan suami istri, pasangan calon nikah. Mereka mengharapkan keluarga yang bahagia. Yang seperti apa itu? Yaitu keluarga yang hidup dalam suasana hidup bersama yang harmonis, rukun, dan bersatu padu. Harmonis, rukun, bersatu padu. Ya. Dan yang kedua, hidup dalam suasana penuh ketenteraman. Tidak ada konflik yang besar, tidak ada ketegangan yang berkepanjangan. Tentu ini, harapan ini bisa muncul dari pengalaman keluarga mereka atau tetangga mereka. Maka mengharapkan suasana kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian. Ada komunikasi yang baik satu sama lain. Artinya keluarga yang diwarnai oleh komunikasi yang komunikatif. Bisa cerita, bisa bercengkerama, bisa membangun pembicaraan yang baik dan sungguh-sungguh kondusif untuk kehidupan bersama mereka. Dan yang lain tentu saja berkecukupan dalam kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan. Cukup, ya. Karena ini semua akhirnya menjadi ukuran kesejahteraan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Gambarannya seperti inikah keluarga yang bahagia ini? Coba lihat. Ini keluarga yang lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak. Dan mereka bisa berkomunikasi dalam keseharian, bisa jalan-jalan bersama sambil ngobrol, sambil membesarkan anak mereka. Kalau kita memandang gambaran keluarga seperti ini rasanya bahagia, damai, bisa jalan-jalan bersama, bisa membangun komunikasi yang baik. Anak pun juga merasa terlindungi, merasa hidup dalam suasana yang nyaman bersama orang tuanya. Inilah harapan-harapan yang muncul dalam diri keluarga-keluarga, dalam diri pasangan suami istri atau calon suami istri. Pertanyaannya adalah, apakah semua impian itu bisa terwujud di dalam perjalanan hidup berkeluarga? Semua terwujud? Saya yakin banyak yang terwujud, namun juga ada yang tidak terwujud. Betul nggak? Kalau saya kembali mengingat pengalaman berhadapan dengan pasangan-pasangan suami istri, khususnya yang bermasalah. Ya, ketika saya masih bekerja di Pengadilan Gereja Keuskupan Agung Semarang atau menerima konsultasi, ternyata ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristiani yang kadang-kadang mengalami kesusahan, mengalami problem. Dan itu semua menggambarkan bahwa apa yang mereka impikan, yang mereka harapkan, yang mereka nanti-nantikan dalam perjalanan hidup berkeluarga tidak sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan mereka. Misalnya, soal keturunan misalnya. Tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak dianugerahi momongan dan rasa-rasanya mengalami kepedihan karena merasa kegembiraan mereka sebagai pasangan suami istri belum menjadi sempurna karena belum mendapatkan momongan. Tidak sedikit, ya. Berulang kali pasangan-pasangan datang minta didoakan supaya mendapatkan atau dianugerahi keturunan. Berbagai macam usaha ditempuh, namun juga belum dikabulkan oleh Tuhan. Namun mereka yang mempunyai keturunan pun juga
tidak selalu bahagia. Punya anak, namun ternyata menghadapi banyak persoalan juga terkait dengan soal pendidikannya, terkait dengan soal biaya sekolahnya, dan bahkan komunikasi dengan anak juga tidak baik. Tidak sedikit antara orang tua dan anak terjadi konflik, ada permusuhan bahkan saling membenci satu sama lain. Ini impian punya keturunan yang baik, yang berpendidikan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup yang seiman, ternyata belum tentu keturutan dalam perjalanan. Dan ketika tua, banyak pasangan-pasangan suami istri yang mengalami kesepian. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai pengalaman ini, ya. Ketika sudah tua, anak-anak sudah menikah, punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, lalu kita orang tua ditinggalkan atau akhirnya harus sendiri berdua di rumah seperti ketika belum ada anak-anak. Mengalami kesepian, anak-anak menjadi jauh secara fisik dan mungkin juga jauh secara emosional. Soal keharmonisan yang dicita-citakan, yang diimpikan, yang diharapkan tidak selalu terjadi dalam perjalanan. Ada begitu banyak keluarga yang harmonis, yang bahagia dari awal sampai akhir, dan sungguh-sungguh mengagumkan. Namun, dari fakta, ada juga keluarga-keluarga yang tidak mengalami itu. Romantisme yang awalnya sangat menggebu-gebu, sangat indah, sangat hangat, lama-kelamaan meluntur, bahkan menjadi semakin dingin. Pengalaman saya ketika berada di pengadilan gereja sebagai hakim waktu itu, tidak sedikit yang mengalami kehancuran dalam keluarga ini. Ya, komunikasi macet-cet, tidak ada pembicaraan, bahkan saling mendiamkan, atau bahkan saling membenci satu sama lain. Meskipun terkadang masih satu rumah, namun sudah tidak tidur satu ranjang sebagai pasangan suami istri. Ini sangat menyedihkan, ya. Keharmonisan yang dinanti-nantikan, yang diharapkan terjadi, ternyata tidak selamanya bisa dipertahankan. Dan konflik bahkan bisa sampai berkepanjangan. Konflik-konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan karakter yang tidak bisa dipadukan, perbedaan pola pikir yang tidak bisa dipadukan, perbedaan budaya yang kadang-kadang menjadi sumber konflik atau sumber ketegangan, perbedaan pendidikan dan agama, bahkan meskipun awalnya perbedaan agama tidak menjadi masalah, namun dalam perjalanan bisa menjadi masalah yang cukup serius. Itulah sebabnya mengapa gereja melarang terjadinya perkawinan beda agama, karena cenderung tambah masalah berkaitan dengan perbedaan ini. Yang banyak muncul juga karena masalah ekonomi. Kita tahu di masa pandemi ini, ketika banyak keluarga yang mengalami dampak pandemi, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak sedikit yang akhirnya muncul konflik di antara mereka, saling menyalahkan. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya bubar karena masalah ekonomi. Dan konflik yang ketiga disebabkan karena ketidaksetiaan. Awalnya oke, setia, baik-baik saja, namun dalam perjalanan muncul Will, wanita idaman lain, muncul Phil, pria idaman lain, atau bahkan ada masalah CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama belum kelar. Ternyata masih ingat pada pacarnya yang lalu, pada pacaran yang masa mudanya. Dan ini tidak sedikit yang akhirnya menjadi kendala untuk mewujudkan impian. Intervensi keluarga besar yang kadang-kadang menggoyahkan keteguhan kerukunan dalam keluarga inti. Ini pun juga yang kerap kali terjadi, khususnya dalam pasangan-pasangan beda agama, di mana masing-masing ingin mempertahankan agamanya, bahkan saling mendesak supaya mengikuti agama keluarga besarnya. Dan
bukti bahwa impian tidak terwujud yang paling parah adalah ini. Ada keluarga-keluarga yang kandas dalam perkawinan dan akhirnya perkawinan pun berakhir dengan perpisahan. Entah pisah ranjang, pisah rumah, bahkan sampai pada perceraian. Ini yang bagi kita sangat memprihatinkan. Di sini saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang kita impikan, yang kita harapkan ketika mau menikah, ternyata tidak selalu terwujud dalam perjalanan. Tentu, kalau di prosentase pasti lebih banyak yang berhasil, lebih banyak yang sukses dalam membangun keluarga. Kalau tidak, mana mungkin orang masih bertahan dalam hidup berkeluarga sampai sekarang ini. Inilah salah satu gambaran. Coba lihat kita gambar ini. Lihat gambar ini. Ini gambaran apa ini? Mungkin tadinya suami istri nonton televisi bersama-sama, tiba-tiba muncul keinginan untuk nonton yang lain, yang satu tidak mengendaki, yang cewek, yang istri pengen nonton sinetron misalnya, sementara suami pengen nonton sepak bola, berebut, kan? Sampai terjadi konflik, terjadi keributan. Inilah salah satu gambaran yang sangat real sekali. Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka bisa berkepanjangan terus-menerus.